Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami di ibadah minggu pertama di tahun baru ini. Kami percaya bahwa tahun ini penyertaan-Mu nyata bagi kami. Tahun ini Engkau akan kerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Kami siap ya Tuhan untuk dengar firman-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi hamba-Mu urapan baru atas setiap kami ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Lebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama setiap jemaat di Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing. Happy New Year, selamat tahun baru dan berkat perkenan Tuhan atas kita. Juga setiap saudara yang lewat live streaming di rumah masing-masing. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat, ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Katakan bersama saya, kodrat ilahi. Saudara dan saya di dalam Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Judul khotbah saya hari ini adalah surga di bumi. Katakan bersama saya, surga di bumi. Surga di bumi. Saudaraku yang terkasih, kita baru saja melewati tahun baru dan kita merayakan Natal. Kita merayakan kelahiran Yesus dan kita mengingat bagaimana proses inkarnasi Yesus atau Allah menjadi manusia. Inkarnasi adalah Tuhan menjadi manusia. Martin Luther mengatakan, boleh ditampilkan di PowerPoint slide berikutnya. Ini satu pernyataan yang luar biasa dari Martin Luther. Just as the word of God became flesh, so it is certainly also necessary that the flesh become word. Ini keren banget saudara apa yang dia ngomong. Dia ngomong begini, kalau firman jadi daging atau firman jadi manusia, maka tujuan Tuhan adalah supaya manusia atau daging itu jadi firman. Jadi kalau firman Allah jadi manusia, tujuannya adalah supaya saudara dan saya manusia jadi firman Allah yang hidup, jadi logos. Tuhan jadi manusia, jadi darah dan daging, jadi jasmani. Supaya yang darah dan daging, saudara dan saya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya saudara dan saya yang jasmani ini menjadi spiritual, menjadi rohani, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, menjadi firman. Logos, firman Allah yang hidup. Luar biasa apa yang Martin Luther katakan tadi, saudara. Ya, jadi tujuan Allah jadi manusia, supaya manusia, saudara dan saya, dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah. Dia jadi kita, supaya kita dikembalikan dalam kodrat kita yang semula, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi saya perhatikan ada dua sisi dari keselamatan, saudara. Ya, dua sisi dari keselamatan, yaitu Tuhan jadi manusia supaya manusia dikembalikan menjadi gambar dan rupa Allah. Kristus jadi manusia
yang diurapi Kristus jadi manusia, supaya manusia juga diurapi. Dan slide berikutnya lagi-lagi Martin Luther, saya mau mengutip Martin Luther, apa yang dia katakan luar biasa. Ya, Martin Luther berkata, "It is the duty of every Christian to be Christ to his neighbor." Ini perkataan yang dahsyat dan berani luar biasa, saudara. Ya, itu adalah tugas setiap orang Kristen untuk menjadi, tanda kutip, Kristus. Mungkin K-nya boleh huruf kecil, ya, karena Kristus K huruf besar hanya bagi Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita K huruf kecil lah, ya, supaya kita menjadi Kristus, katakanlah K huruf kecil, tanda kutip, bagi sesama kita. Jadi ada dua sisi dari keselamatan, saya perhatikan, yaitu supaya Tuhan jadi manusia, supaya manusia juga jadi ilahi, supaya manusia dikembalikan dalam rencana Tuhan yang semula, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Ada dua sisi dari keselamatan, yaitu supaya saudara dan saya memperoleh surga di akhirat, tapi juga ada sisi keselamatan yang lain yang harus kita ingat dan kita nggak boleh lupa. Kita selamat bukan hanya supaya kita memperoleh surga akhirat saat kita mati, tapi saudara dan saya selamat adalah supaya saudara dan saya menjadi kepanjang tanganan agen keselamatan Tuhan, supaya saudara dan saya bawa surga ke bumi ini. Dan itu tidak boleh kita lupakan. Tidak bosan-bosan gembala sidang dan ibu mengingatkan bahwa jemaat harus hidup kudus, karena kekudusan menyangkut pintu surga supaya kita beroleh surga akhirat. Tapi gembala sidang juga menghimbau bahwa saudara harus jadi the best, bahwa apa yang kita kerjakan berhasil. Gembala mengingatkan kita generasi minyak dan anggur yang di bumi ini tidak dirusakkan. Gembala mengingatkan kita harus jadi yang the best, memiliki roh majikan, jadi garam, jadi terang bagi sesama kita. Kita lihat dua sisi itu lagi. Saudara selamat untuk memperoleh surga akhirat, supaya saat mati nanti kita percaya sebagai warga negara surga, saat kita mati jantung berhenti berdetak, surga adalah bagian kita. Tetapi jangan lupa yang kedua, sisi yang kedua kita harus, nggak boleh lupa, kita selamat bukan hanya untuk surga akhirat, tapi kita selamat supaya kita bawa surga ke bumi ini. Jadi berkat, jadi garam, jadi terang, jadi Kristus, katakanlah K huruf kecil, tanda kutip, bagi sesama kita. Jadi berkat bagi sesama kita. Dengan demikian saudara bawa surga ke bumi. On the way ke surga, saudara juga bawa surga ke bumi. Surga berjumpa dengan bumi. Luar biasa. Surga ketemu dengan bumi. Seperti prinsip dari inkarnasi adalah Allah jadi manusia. Rohani ketemu jasmani, surga ketemu bumi. Kalau surga ketemu bumi, mujizat pasti terjadi. Karena definisi mujizat, sifat dari mujizat adalah surga ketemu bumi. Definisi sifat karakteristik dari mujizat adalah kalau rohani ketemu jasmani, pasti mujizat akan terjadi. Kalau yang kekal ketemu dengan yang sementara, mujizat pasti terjadi. Tubuh ini bejana yang sementara, kalau ketemu dengan kuasa yang ilahi, kuasa yang kekal, yang nanti kita akan terima lewat perjamuan kudus, mujizat pasti terjadi. Dan perjamuan kudus adalah titik temu mujizat, di mana surga ketemu bumi. Perjamuan kudus adalah titik temu mujizat, di mana yang rohani ketemu yang jasmani. Jadi jangan lupa dua sisi dari keselamatan ini, karena saya perhatikan saudara,
Kalau kita hanya berat kepada surga akhirat, itu akan banyak ketidakseimbangan dan menyebabkan kehidupan kekristenan yang tidak sehat dan iman yang tidak sehat. Bahkan kalau kita hanya berat kepada surga akhirat, saudara dapat menjadi mangsa dari banyak penyelewengan, ajaran-ajaran yang palsu, dan saudara bisa katakanlah dibohong-bohongin sama pendeta lah atau sama pemuka agama secara umum lah, kalau hanya berat di surga akhirat. Saya kasih contoh, karena surga akhirat ini banyak dijual dan banyak diselewengkan. Betul atau tidak? Surga akhirat ini gampang diselewengkan, saudara. Gampang dijual untuk tujuan-tujuan yang tidak tulus dan tujuan-tujuan yang tidak murni. Dan ini tersebar di banyak ajaran agama lah, dan terutama kekristenan. Dan kekristenan adalah hanya salah satu agama yang saya bisa kasih contoh hanya di kekristenan. Saya nggak bisa kasih yang lain. Ya, yang lain saudara harus pikir sendiri, dan ya saya yakin saudara juga ngerti. Tapi dalam kekristenan, saudara, ya dalam abad kegelapan gereja misalnya, di abad pertengahan, misalnya di Vatikan Paus pernah menghimbau memobilisasi umat untuk tujuan yang tidak murni misalnya, yaitu perang salib. Paus memobilisasi umat, ayo kita rebut kembali Yerusalem. Dan umat dimobilisasi untuk perang. Dan dijuallah surga akhirat ini dijual. Dan umat tanda kutip dibohongin. Demi kepentingan pimpinan gereja saat itu. Dan tujuannya adalah politik sebenarnya. Tujuannya adalah ekonomi. Tujuannya untuk uang dan tujuannya ada politik. Tapi menjual surga akhirat. Dan umat dibohongin, dikatakan, kalau kamu perang dan kamu mati, kamu masuk surga. Surga akhirat gampang diselewengkan, betul atau tidak saudara? Kalau saudara tidak menyeimbangkan dengan harus bawa surga ke bumi, saudara gampang dibohong-bohongin oleh katakanlah pendeta sekalipun, pemimpin agama, pemuka agama manapun, menjual surga akhirat tanpa menitik beratkan pentingnya saudara juga sebagai anak Tuhan yang percaya. Saudara harus bawa surga ke bumi ini dengan kasih Tuhan. Dan tujuan saudara bawa surga ke bumi adalah kasih. Betul atau tidak? Coba logikanya bagaimana? Saudara percaya engkau bisa surga akhirat, tapi engkau membunuh orang. Engkau menyakiti orang. Engkau menyiksa orang. Engkau mendatangkan neraka bagi orang lain. Betul atau tidak? Kalau engkau menyakiti orang lain, neraka bagi orang lain. Betul atau tidak, saudara? Engkau datangkan neraka bagi orang lain, tapi engkau mengharapkan surga akhirat. Logikanya masuk atau tidak, saudara? Tidak. Itu kenapa hati-hati dengan hanya menitik beratkan pada surga akhirat, engkau bisa dibohong-bohongin orang. Engkau bisa menjadi mangsa dari ajaran palsu untuk tujuan-tujuan yang tidak murni. Ya pada waktu perang salib kita lihat surga akhirat diselewengkan dan ayat-ayat firman Tuhan ini diperkosa untuk tujuan-tujuan politik dan ekonomi dari institusi. Dan orang dibohong-bohongin, umat dibohongin. Kalau kamu mati nanti pada perang salib, kamu langsung masuk surga. Dan saudaraku, tentara perang salib itu dikirim dari Eropa ke Timur Tengah. Dan orang Eropa mana ngerti Timur Tengah, mana mengerti. Ya, bangsa Arab saat itu mereka nggak bisa bedakan. Ya, mana Arab Kristen, mana Arab yang lain, mana orang Yahudi, mereka dibantai semua, saudara. Dibantai semua sama tentara salib dari Eropa. Ya, dan kita lihat, saudaraku, bahwa ajaran
agama yang hanya menitik beratkan surga akhirat, gampang sekali untuk diselewengkan. Ya, abad pertengahan gereja juga misalnya ada praktek indulgence, yaitu saudara mengaku dosa, bayar dengan uang. Ini ada dalam sejarah. Dan orang bisa dibohong-bohongin karena mereka hanya berpikir surga akhirat saja. Dan bisa dibohong-bohongin. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, orang percaya bukan hanya surga akhirat bagiannya. Tapi orang percaya harus bawa surga ke bumi ini. Dan tujuan kita bawa surga ke bumi ini adalah untuk kasih. Untuk menjadi Kristus, K huruf kecil yang tadi Martin Luther katakan kepada sesama kita. Tuhan jadi manusia, supaya manusia, saudara dan saya, menjadi ilahi. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Satu ayat lagi, Wahyu 21. Kita lihat firman Tuhan, Wahyu 21. Ini pasal terakhir yang kedua di dalam Alkitab. Ya, Alkitab kita stop di Wahyu 22. Ini bisa dibilang sebagai bagian terakhir dalam Alkitab kita, Wahyu 21. Kita lihat ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yerusalem baru turun, katakan bersama saya turun. Katakan bersama saya turun. Saudaraku, seperti Yesus turun jadi manusia. Demikian juga pada game overnya, end game-nya adalah surga turun ke bumi. Yerusalem turun ke bumi dan langit dan bumi ini menjadi langit dan bumi yang baru. Demikian juga setiap saudara dan saya adalah agen transformasi ilahi. Dimanapun engkau berada, apapun pekerjaanmu dan apapun yang ada di tanganmu, gunakan itu untuk kemuliaan kerajaan Allah. Gunakan itu untuk membawa surga ke bumi. Bagaimana mungkin engkau bisa datangkan neraka di bumi, tapi mengharapkan surga di akhirat? Dan kita lihat ya banyak sekali error yang terjadi karena kita hanya menitik beratkan kepada surga akhirat. Dan surga akhirat ini gampang diselewengkan, gampang disalahgunakan. Betul atau tidak, saudara? Betul. Kalau tidak diseimbangkan dengan surga, bawa surga ke bumi, saudara harus turun. Ya, yang rohani harus turun, yang jasmani harus ilahi, untuk ketemu di satu titik temu, di mana ada berkat, ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan mujizat sekali lagi adalah ketika jasmani ketemu rohani. Ya, ketika keduanya bertemu, mujizat terjadi. Seperti Yakobus katakan, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga roh tanpa tubuh itu gentayangan. Banyak ajaran, banyak doktrin-doktrin yang mati, yang gentayangan, yang tidak turun ke bumi, yang tidak jadi berkat. Itu kenapa Gembala Sidang, Pendeta Paryaji, mengingatkan kita hidup kudus selalu. Karena ada dua sisi dari hidup kekudusan, saudara. Kalau saudara hidup dalam kekudusan Tuhan, surga akhirat bagian saudara dan saya. Tapi saudara hidup kudus bukan hanya surga akhirat, untuk surga akhirat. Saudara hidup kudus supaya saudara bawa surga ke bumi ini. Surga ke bumi ini untuk dirimu dan untuk orang-orang yang kau cintai, dan kalau bisa untuk sebanyak orang mungkin yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara jadi berkat. Karena kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, bukan hanya surga akhirat saudara tidak akan ambil bagian,
Tapi kita punya potensi untuk datangkan neraka di bumi ini. Betul atau betul? Saudara bisa timbulkan neraka bagi dirimu, bagi orang-orang yang kau cintai, bagi orang-orang di sekelilingmu. Kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, engkau bukan menjadi Kristus bagi sesama, K huruf kecil, tapi justru engkau menjadi iblis bagi sesama. Betul atau tidak? Kau mendatangkan neraka bagi orang lain. Kau tidak jadi berkat bagi orang lain. Kau jadi beban bagi orang lain, bagi negara, bagi keluarga. Tapi kalau engkau menjadi terang, menjadi garam, engkau adalah aset kerajaan Allah. Dan itu kenapa saya percaya bahwa seperti yang Gembala Sidang tekankan, hidup kudus, karena surga akhirat bagian kita. Tapi Gembala Sidang juga terus tekankan, setiap orang yang percaya harus jadi the best. Harus wujudkan potensi yang utama dalam hidupnya, dan potensi utama dalam hidup saudara adalah Kristus yang ada di dalam saudara. Dan itu yang kita harus wujudkan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Wujudkan Kristus dalam hidup kita untuk apa? Bukan hanya untuk peroleh surga akhirat, bukan hanya supaya saat jantung berhenti berdetak, surga adalah rumahmu, bukan hanya untuk itu. Tapi supaya dalam hidup saudara, saudara bawa surga di bumi ini. Saudara jadi berkat, jadi garam bagi dunia ini. Dan betapa indahnya saudara, kalau saudara hidup dalam keselamatan yang sepenuhnya dengan dua sisi yang lengkap tersebut. Ya, orang Kristen bukan hanya mati nanti ke surga, tapi orang Kristen anak Tuhan harus bawa surga ke bumi ini. Dan jadi garam dan jadi berkat. Jangan hanya nunggu nanti mati ke surga, terus ngapain sekarang? Ya udah cuma tunggu mati aja lah nantilah. Ya, saya nggak mau berkarya di dunia ini, nggak perlu jadi the best di dunia ini, nggak perlu jadi berkat, yang penting mati, nanti ke surga saja. Itu egois atau tidak saudara? Itu ada kasih Allah atau tidak orang yang pikirannya seperti itu? Kasih selalu mempertemukan yang rohani dan jasmani. Selalu. Kasih ada unsur rohani, tapi selalu ada unsur jasmani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa, atau setiap orang yang percaya, barang siapa itu terjemahan lama, tapi setiap orang terjemahan baru, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan jasmani ketemu dengan rohani, surga ketemu dan dengan bumi dalam pribadi satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. 100% Allah, 100% darah dan daging. 100% Allah, 100% manusia. Kasih selalu mempertemukan surga dan bumi, rohani dan rohana. Rohani harus ketemu dengan rohana atau yang jasmani di dalam kasih. Coba lihat Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang kedua, Bapak David, ayat 15 sampai 16. Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Apakah gunanya itu? Kalau rohani tidak ketemu jasmani, apa gunanya itu? Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan selanjutnya adalah mati. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang butuh pakaian, ada orang yang butuh makanan. Ya, seperti Ibu Dokter Yulia ini suka memberi kepada orang-orang yang ada di jalanan misalnya. Ibu Dokter Yulia ini ya suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Orang butuh pakaian, orang butuh makanan. Saudaraku, bisa nggak kita katakan kepada orang yang
butuh makanan misalnya, kepada orang yang miskin. Yesus mengasihimu saja. Lalu kita katakan hanya sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Ya, sandal lama, sandal lama, sandal lama nggak bisa buat orang itu kenyang. Saudara ngerti nggak sih sandal lama apa? Bahasa roh katakanlah. Saudara nggak bisa bahasa roh doang, nggak bisa. Sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru nggak bisa. Saudara harus gerakan tangan, raih dompet, berkati orang itu. Karena kasih selalu mempertemukan yang rohani dengan jasmani. Kalau yang rohani saja, itu gentayangan. Betul nggak? Itu gentayangan. Saudara jangan punya doktrin yang gentayangan, yang nggak praktis. Kasih selalu praktis, selalu mempertemukan yang rohani dan jasmani. Bahkan kasih membuat yang rohani jadi jasmani, ketemu dengan yang jasmani juga bisa jadi rohani dengan kasih, saudara. Betul nggak? Yang jasmani jadi rohani. Ya, pakaian itu jasmani atau rohani? Jasmani. Tapi akan jadi rohani kalau kita kasih kepada orang lain. Itu memuliakan nama Tuhan. Dan itu tidak ribet. Ada banyak doktrin yang ribet, yang nggak mendarat di bumi, yang nggak menyentuh bumi, yang gentayangan. Tapi kasih akan membuat semuanya jadi simple dan sederhana dalam hidup kita. Yang rohani harus jadi simple, harus jadi berkat. Apa gunanya kita rohani, bahasa roh, sehari 8 jam, saudara, tapi gentayangan. Nggak jadi berkat. Kasih selalu mempertemukan yang rohani dan sekuler, yang jasmani dan rohani. Tuhan jadi manusia, supaya manusia mengambil bagian dalam kodrat yang ilahi. Supaya manusia jadi gambar dan rupa Allah. Dan kita nanti juga akan ambil bagian dalam minyak urapan ini, saudara diurapi. Saudara harus ingat, yang jasmani ini sudah ambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang jasmani ini sudah diurapi. Yang jasmani ini akan menjadi perkakas bagi tujuan ilahi kerajaan Allah. Karena saudaraku, apa gunanya kalau rohani itu tidak turun? Katakan bersama saya, turun. Katakan kiri kanan saudara, turun dong. Ya, jangan di atas terus. Jangan yang rohani di atas terus. Dan terisolasi di sana. Dan tidak turun untuk jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara harus turun untuk jadi berkat. Demikian juga Yerusalem baru. Turun, katakan bersama saya, turun. Dia turun. Saya percaya tugas setiap anak-anak Tuhan bukan hanya supaya kita hidup kudus, hidup dalam ketaatan untuk memperoleh surga akhirat. Tapi ada satu sisi dalam kekudusan yang kita harus ingat. Saudara, hidup kudus supaya kita bawa surga ke bumi ini. Karena mujizat itu seperti kasih yang seperti saya katakan. Itu ada unsur rohani jasmani. Kasih juga selalu ada unsur rohani dan jasmani. Kalau kita percaya Yesus, kita hidup dalam kekudusan dan hidup dalam ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan, maka kita harus ingat dua sisi dari keselamatan ini. Kita percaya surga akhirat adalah bagian hidup kita. Tapi on the way ke surga akhirat, saudara juga bawa surga ke bumi ini. Dan jangan mau dibohong-bohongin oleh pemuka agama lah, mau pendeta lah. Jangan sampai surga akhirat dijual untuk kepentingan yang tidak murni. Jangan sampai surga akhirat dijual, padahal engkau mendatangkan neraka di bumi ini. Seseorang nggak bisa datangkan neraka di bumi ini, tapi harapkan surga di akhirat. Betul atau betul, saudara? Karena agama gampang dijual, betul? Surga akhirat gampang dijual, agama gampang dijual. Yang penting masuk surga, yang penting masuk surga. Lukai orang, bunuh orang, hancurkan orang, dengan tujuan politik lah, tujuan ekonomi dan lain sebagainya. Yang penting masuk surga, padahal kau melukai orang lain. Dan kau tidak datangkan surga di bumi ini.
Mungkin saudaraku yang terkasih, mungkin saham yang kita miliki di surga akhirat berhubungan dengan seberapa banyak engkau bawa surga ke bumi ini. Sekali lagi saya katakan, mungkin saham kita di surga akhirat berhubungan dengan seberapa banyak surga yang kau bawa di bumi ini. Seberapa engkau jadi berkat bagi banyak orang. Seberapa engkau jadi garam dan terang. Seberapa banyak engkau menjadi seperti Yesus dan melakukan perbuatan kasih. Itu kenapa seringkali gembala sidang dan ibu bercerita mengenai perbuatan kasih yang mereka lakukan, saudaraku. Agar kita bisa lihat bahwa doktrin dalam kekristenan itu bukan doktrin yang mengawang-awang di udara, yang gentayangan, tetapi keselamatan bisa dipraktekkan untuk bukan hanya saudara peroleh surga akhirat, tapi dipraktekkan dalam hidup yang sehari-hari ini, supaya surga ada di bumi ini dalam hidup saudara. Dan supaya seberapa banyak orang saudara dapat berkati lewat surga yang engkau bawa di bumi ini. Engkau jadi garam dan jadi berkat. Ayat yang terakhir kita lihat firman Tuhan, Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang apa? Murni dan yang tidak bercacat. Yaitu kita berbuat baik kepada orang-orang yang paling rentan dalam masyarakat kita. Dan orang-orang yang paling rentan adalah, apalagi kalau bukan katakanlah wanita dan anak-anak. Dan yang paling rentan dalam wanita dan anak-anak ada subset. Yang paling rentan dalam wanita dan anak-anak adalah janda-janda dan anak yatim. Ya, janda-janda ini harus saya ingatkan, ini janda-janda tua maksudnya saudara. Ya, bapak-bapak ini jangan sok pahlawan, ya. Maksudnya ini janda-janda tua, ya. Jadi saudaraku, apa gunanya kalau doktrin kita, keselamatan kita hanya ngawang gentayangan di udara. Mari kita seperti Yesus, yang rohani harus turun dan harus jadi berkat. Apapun yang jasmani dalam hidupmu, kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tujuan kasih, maka yang jasmani itu bukan jasmani lagi. Yang jasmani itu sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang jasmani itu adalah alat untuk kerajaan surga. Jadi nggak usah ribet, nggak usah tanya mana yang jasmani, mana yang rohani lagi. Nggak usah ribet. Kalau apapun yang ada di tanganmu, engkau kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepentingan kerajaan surga. Enggak usah tanya lagi itu untuk jasmani atau untuk rohani, itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti ketika Yesus memberi makan bagi banyak orang, 5.000 orang kelaparan. Bisa enggak Tuhan Yesus hanya sandal lama? Wah, orang yang kelaparan harus dikasih makan, betul? Enggak bisa sandal lama doang, saudara. Enggak bisa sandal baru, enggak bisa basaro saja. Dan Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan saudara sekarang kalau itu jasmani? Tapi kalau saudara berikan kepada Tuhan, maka jasmani ketemu dengan rohani. Kalau jasmani ketemu dengan rohani, boom! Mujizat terjadi. Katakan bersama saya, boom! Mujizat terjadi, akan ada ledakan mujizat. Nah, sebentar lagi kita akan mengambil bagian sakramen perjamuan kudus. Sakramen adalah titik temu surga ketemu bumi di tubuh dan darah Yesus. Surga ketemu bumi di sini dan mujizat akan terjadi. Surga harus ketemu bumi dengan tujuan kasih supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi sebanyak orang mungkin. Jadi berkat
bagi diri sendiri, itu harus sebelum saudara jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga saudara, dan bagi sebanyak orang mungkin yang bergantung kepada saudara, engkau jadi berkat, jadi garam, dan jadi terang. Bukan hanya engkau beroleh surga akhirat, tapi mari percaya engkau juga datangkan surga ke bumi ini. Dan saya perhatikan saudara, surga akhirat terlalu ditekankan, tapi surga di bumi itu jadi theological blind spot menurut saya. Itu blind spot dalam teologi yang membuat kehidupan kekristenan gak seimbang dan gak sehat adalah terlalu berat di surga akhirat, tapi Gembala Sidang juga selalu tekankan, saudara harus jadi the best dalam hidup ini. Saudara harus jadi berkat, yang percaya katakan amin. Saudara harus tetap naik, bukan turun. Untuk apa? Bukan untuk tujuanmu sendiri, tapi supaya saudara jadi berkat bagi banyak orang. Supaya jadi garam, jadi terang. Jadi kita harus balance, seimbangkan surga akhirat dengan surga di bumi supaya saudara menyenangkan Tuhan. Dan saya tutup dengan ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, karena saya yakin setiap kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus tahu apa yang menyakiti hati Tuhan. Dan Saulus pernah menyakiti Yesus. Sehingga Yesus katakan kepada Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke surga, nggak bisa dianiaya. Siapa engkau? Tuhan yang aku aniaya. Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kalau engkau menganiaya pengikut Yesus, engkau menganiaya orang-orang yang hina, engkau menganiaya Tuhan. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang paling hina, engkau juga berbuat baik kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita cintai sesama kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Hingga kulus selalu. Aku menyenangkan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Angkat tanganmu lebih sungguh, katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, kita diselamatkan bukan hanya supaya surga akhirat ada di tangan kita saat kita mati nanti, tapi supaya selama engkau masih bernafas di bumi ini, selama hayat masih dikandung padamu, engkau juga bawa surga ke bumi ini. Sebelum engkau mati, engkau harus bawa sebanyak-banyaknya surga di bumi ini. Dalam hidup yang sudah terhitung dan sementara ini, dalam hari-hari yang sudah terhitung ini,
yang sementara ini. Biarlah kita bawa sebanyak-banyaknya surga ke bumi ini, supaya kita beroleh sebanyak-banyaknya surga di akhirat nanti. Karena dua sisi dari keselamatan adalah penting bagi hidup kekristenan yang sehat. Surga di akhirat, tapi saudara juga harus bawa surga di bumi ini. Dan jika itu kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi sesama kita dan memuliakan nama Tuhan, dan jika itu kerinduan hatimu untuk bawa sebanyak-banyaknya surga di bumi ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku generasi minyak dan anggur yang diurapi, aku diurapi untuk beroleh surga akhirat. Aku juga diurapi untuk bawa surga di bumi ini. Aku percaya, aku jadi garam, jadi terang. Aku percaya, aku mewujudkan potensi terbesar dalam hidupku, yaitu Kristus ada di dalamku. Jadi garam, jadi berkat bagi sesama. Dan aku percaya, apa yang aku kerjakan diberkati berhasil. Kuasa dan mujizat Tuhan menyertaiku agar membawa surga di bumi ini. Urapan Tuhan ada atasku dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Menyenangkanmu hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kami yang kedua kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu Yesus, tubuh. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurna
Di minggu pertama di tahun baru ini ya Tuhan, kami masuki dengan menghampiri meja perjamuan yang kudus dengan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya tahun baru ini berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Tahun baru ini ada keselamatan bagi setiap kami. Kami hampiri meja perjamuan-Mu dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti bahwa tahun 2022 ini apapun yang kami butuhkan Tuhan akan cukupi. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah 2022 ini tidak akan menjamah tubuhku. 2022 kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sehat, sempurna. Antibodi, kekebalan tubuh, imunitas sempurna, pernafasan sempurna. Kami tolak virus corona, kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku. Kami patahkan dalam nama Yesus. Pencernaan,
syaraf, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistamium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan perjamuan kudus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan ini, dan kita berdoa sama-sama. Kita sepakat, kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi, atas bagian yang sakit. Percaya hari ini engkau diurapi. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa ke dalam hadirat-Mu, dan Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami percaya hari ini Kau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang, kesehatan. Kami doa 2022 Tiberias akan menuai lebih banyak lagi jiwa. 2022 Tuhan lipat gandakan kuasa dan mujizat-Mu. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani seluruh Tiberias. Hari ini lindungi, pagari setiap jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang melayani tempat ini. Berkati, urapi worship leader, tim singer, tim imam pemusik, usher kolektan, greeters, bahkan media security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan 2022. Indonesia dituai untuk kerajaan Allah. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, sudahi ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yivarech Adonai vayishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.